Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reri Haryadi, NIM 4120240032, Prodi Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang division Poisson pada mata kuliah statistik. Distribusi Poisson adalah distribusi probabilitas diskrit, yang berarti bahwa distribusi ini memberikan probabilitas hasil diskrit, yaitu terhitung untuk distribusi Poisson. Hasil diskrit adalah jumlah kali suatu peristiwa terjadi yang dipresentasikan oleh distribusi. Ini biasanya digunakan untuk memodalkan peristiwa yang ada peluang terjadi kecil dalam setiap waktu atau ruang yang tepat. Misalnya contoh jumlah panggilan telepon ke call center per jam dan jumlah kecelakaan lalu lintas dalam keseharian. Nah, selanjutnya kita masuk yaitu distribusi Poisson memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu kejadian yang dihitung adalah kejadian langka atau lebih tepatnya jarang terjadi. Yang kedua yaitu rata-rata kejadiannya berinterval waktu atau ruang diketahui dan tepat. Dan yang ketiga yaitu probabilitas terjadi lebih dari satu kejadian dalam satu interval yang sangat kecil dan disesuaikan. Yang keempat yaitu jumlah kejadian dalam satu interval tidak dipengaruhi oleh jumlah kejadian interval lain atau independen. Baik, selanjutnya kita masuk yaitu sejumlah pertama kali distribusi Poisson. Distribusi pertama kali oleh mematikawan Francis Simon Denis Poisson pada 1780 sampai 1840 dan didistribusikan pada tahun 1838 dalam karya yang berjudul Recherche sur la probabilité des jugements criminels et matters civils, penelitian probabilitas hukum masalah pidana dan perdata. Dalam karya tersebut, Poisson memfokus pada peobak acak yang menghitung jumlah kejadian diskret yang terjadi selama interval waktu tertentu yang kemudian dikenalkan sebagai distribusi Poisson. Lanjut, kita memasuki yaitu perbedaan utama antara distribusi dan distribusi diskret. Yang pertama yaitu distribusi Poisson hanya mempengaruhi oleh rata-rata kejadian, sedangkan distribusi diskret lain dipengaruhi oleh ukuran sampel dan probabilitas sukses. Yang kedua yaitu nilai variabel acak pada distribusi Poisson dapat bernilai pada 0, 1, 2 dan seterusnya. Dan sedangkan pada distribusi diskret lainnya nilai-nilai. Dan yang ketiga yaitu distribusi Poisson cocok untuk memodalkan kejadian langka dalam interval waktu atau ruang, sedangkan distribusi diskret digunakan untuk menghitung jumlah sukses dalam sejumlah percobaan tetap probabilitas konstan. Lanjut, kita memasuki materi yaitu rumus peluang Poisson. Baik, adapun sebelum kita memasuki rumus peluang Poisson, rumus peluang Poisson digunakan untuk variabel acak diskrit X yang menyatakan jumlah kejadian dalam interval tertentu. Baik, rumusnya yaitu P buka kurung X sama dengan X tutup kurung sama dengan X per X. Keterangannya yaitu P X sama dengan X merupakan peluang terjadian dalam suatu interval. X sama dengan rata-rata kejadian dalam interval, misalnya per jam, per hari, per detik, dan seterusnya. E sama dengan bilangan eksponensial. X sama dengan jumlah kejadian yang diinginkan, dan X tanda koma sama dengan faktorial dari X itu sendiri. Baik, saya akan memberikan salah satu contoh kasus dari rumus peluang Poisson. Adapun
satu contohnya yaitu sebuah mesin fotokopi mengalami kerusakan sebanyak 2 kali dalam seminggu. X sama dengan 2. Berapa kali peluang kerusakan sebanyak 3 kali dalam satu minggu? Baik, langsung saja kita akan menjawabnya. Diketahui X sama dengan 2, X sama dengan 3. Rumusnya yaitu P buka kurung X sama dengan X kuadrat X sama dengan X. Langsung saja kita memasuki langkah-langkah pencariannya. Yang pertama yaitu 2 pangkat 3 sama dengan 8. 3 faktor sama dengan 3x2. 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Baik, selanjutnya E kuadrat 2 sama dengan 0,1353. P buka kurung X sama dengan 3 sama dengan 8 dikali 0,1353 per 6 sama dengan 1,0824 per 6. Maka hasilnya yang akan kita ketahui yaitu 0,1809. Baik, mungkin itu saja materi tentang definisi Poisson pada mata kuliah distribusi statistik. Maaf, saya ulangi, pada mata kuliah statistik. Saya Reri Haryadi, NIM 41 2024 032. Dengan ini saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.